Saya meyakini ketika bupati pertama itu selain dia menjadi sentral bupati, dia juga menjadi tokoh agama di masing-masing daerahnya atau apapun agamanya. Contoh yang paling miris lagi, beberapa hari ini saya datang ke sekolah luar biasa Harapan Kita di Kota Probolinggo. Mereka senang ketika guru-gurunya dapat PGK, tapi sangat sedih karena dia harus merekrut guru baru yang akan ada 2 pemain naturalisasi. Saya ada namanya. Nah, kami di Komisi 10 dan saya khususnya di fraksi Nasdem menyambut baik persoalan hal itu. Kenapa? Karena ini mudah-mudahan menjadi spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Terima kasih. Di channel ini berbagai isu yang kita pilih dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait mulai berangsur-angsurnya pulih pandemi, di mana pariwisata mulai menggeliat, kita akan mengangkat tema soal pariwisata. Untuk itu kita menghadirkan bintang tamu, Pak Muhammad Hairul Amri, akrab disapa Bang Aam, anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Nasdem. Komisi 10 membidangi antara lain pariwisata, pendidikan, perpustakaan, dan pemuda dan olahraga. Terima kasih Bang Aam sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Makasih sama-sama. Beliau ini sudah dari diundang saya ini. Terima kasih banyak. Beliau ini dari Dapil Jawa Timur 2 meliputi Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Kota Kabupaten Probolinggo, Kota Kabupaten Pasuruan. Ini Bang Aam, ini saya karena Anda nih saya lihat dulu profilnya adalah mantan aktivis ternama di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan sekarang juga wakil ketua umum PPGP Ansor. Saya mau mengiris tipis-tipis di wisata religi dulu nih. Iya, boleh. Nah, bagaimana Bapak melihat geliat pariwisata religi di tanah air seiring dengan mulai berakhirnya COVID-19 ini? Jadi kebetulan, tadi betul, mitra kerja saya adalah di Komisi 10 itu salah satunya Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Nah, saya mendefinisikan bahwa wisata itu ada 3. Yang pertama ada destinasi wisata alam, yang kita tahu semua bahwa alam kita sangat indah. Danau Toba Bali gitu ya. Danau Toba Bali. Yang kedua ada destinasi wisata budaya. Nah, kita juga budaya kita sangat tinggi sekali. Di mana destinasi alam dan budaya ini sangat beririsan, kayak seperti tadi Toba, Bali itu kan sangat alam dengan budayanya sangat tinggi sekali. Yang ketiga yang juga harus kita perhatikan dan ini juga seringkali terlupakan oleh kita, yaitu destinasi wisata religi. Nah, kenapa ini menjadi penting buat saya? Karena kita ini kan negara yang berbasis agama, apapun dia agamanya. Tapi besarnya negara ini menjadi kekuatan, ada spirit agama kita. Saya yakini dari semua daerah, dari Sabang sampai Merauke, apapun agamanya, di daerah itu pasti ada wisata religinya. Betul. Karena apa? Karena rata-rata pemimpin kita di masing-masing daerah itu, tokoh agamanya itu menjadi sentral. Selain dia menjadi tokoh bupati misalnya, dia juga menjadi sentral tokoh agama di masing-masing daerah itu. Nah, saat ini 200-300 tahun kedaerahan itu beliau sudah wafat. Ini kan harus kita bangkitkan kembali bagi spirit kita seperti apa anak dari titisan. Berarti katakanlah suatu kabupaten yang udah berusia ratusan tahun, bupati pertamanya makamnya itu. Nah, itu kan biasanya bupati yang di era masa lalu itu juga pucuk pimpinan. Di situ ya. Baik agama, pemerintahan, adat dan budaya biasanya sentral di sosok itu kan. Sosok itu. Nah, itu harus kita bangkitkan lagi. Harus, kalau memang makamnya kurang terawat, harus ada revitalisasi. Itu harus kita bangkitkan. Itulah
Kenapa? Leluhur ya. Leluhur kita. Kenapa kan itu menjadi penting sekali? Selain itu bentuk penghormatan kita sebagai penerusnya kepada paring founder kita, juga dari sisi lain ada sangat bagus sekali. Saat ini wisata kita ini kan, saya mengibaratkan bak jamur tumbuh ketika di musim hujan. Di mana-mana ada wisata-wisata desa, wisata yang lain-lain. Iya betul, dengan adanya desa-desa wisata. Desa-wisata itu. Makanya kalau yang kita perhatikan hanya wisata alam dan budaya, sementara wisata religinya kita tidak perhatikan, ini kan ada ketimpangan gitu. Nah, saya punya usul dan alhamdulillah usulan saya itu sudah disetujui oleh kementerian bahwa memang harus ada revitalisasi wisata religi. Ya, ini menarik ini. Saya tipis-tipis dulu dengan wisata religi ini, dengan menziarahi pendahulu kita yang umur 300 tahun yang lalu, itu seakan-akan kita hidup lagi di masa itu, dan mereka juga seakan-akan hidup di era kita juga. Ada nggak contoh kabupaten ataupun daerah yang makam potensi yang sangat banyak sekali. Hampir setiap kabupaten ini. Kabupaten yang saya maksud adalah kabupaten yang lama ya, kabupaten pemekaran. Bukan yang lama-lama ya. Yang lama-lama yang sudah sekarang ini hari ulang tahun kabupatennya udah 200 tahun, 300 tahun. Nah, itu lama sekali. Saya meyakini ketika bupati pertama itu selain dia menjadi sentral bupati, dia juga menjadi tokoh agama di masing-masing daerahnya atau apapun agamanya. Nah, saat ini kita bangkitkan kembali ruh mereka sebagai spirit kita sebagai anak buah untuk menghormati perjuangan mereka semua. Gitu. Saya meyakini juga kalau makam-makamnya itu menjadi sentral ziarah saat ini, kita revitalisasi, ada sentuhan dari stakeholder yang ada, dari pemerintah daerah, dari masyarakat setempat, dari tokoh pengusaha-pengusaha setempat, kita perbaharui, kita percantik makamnya, infrastruktur yang juga ada. Saya meyakini pasti banyak penziarah yang datang ke situ. Oke, intervensi seperti apa yang inginkan dari dalam hal ini? Kan mitra Anda pariwisata, DPR kan bukan tukang eksekusi kan, dia cuma mengawasi dan mendorong ya kan. Tapi intervensi seperti apa yang Anda inginkan dari Menteri Pariwisata untuk hal ini? Tentunya nanti Kementerian Pariwisata dia kan punya kepala-kepala dinas di masing-masing daerah. Selain mungkin nanti ada sentuhan kebijakan, ada regulasi dari pemerintah pusat, itu juga harus ada pendanaan dari masing-masing daerahnya untuk revitalisasi itu ya. Semoga supaya cakep gitu ya. Mempercantik gitu. Prasarana dan sarananya. Ada salah satu ayat mengatakan innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah itu sangat indah. Dan Allah indah, dan Allah itu mencintai yang indah-indah. Nah, kebetulan mari kita memperindah seluruh potensi wisata yang ada di daerah kita masing-masing. Wisata alamnya, wisata budaya, termasuk wisata religinya itu. Gitu. Potensinya kan berarti katakanlah dapil Anda atau daerah lain yang pernah Anda bersentuhan gitu ya. Potensinya mungkin dari kuliner ataupun geliat ekonominya gimana Anda melihat potensinya itu? Saya meyakini juga kalau wisata itu sudah ngelihat cantik, indah wisatanya, itu saya meyakini pasti banyak pengunjungnya, wisatawannya. Semakin banyak wisatawan yang datang ke situ, itu otomatis juga akan melihat ekonominya. Karena di situ akan ada warung kopi, warung Indomie rebus, pisang goreng, dan mungkin juga nanti berkembang menjadi sebuah restoran. Kayak misalnya sekarang dengan sentuhan yang bagus wisata di Danau Toba gitu. Tapi memang harus ada percontohan satu dulu ya, makam-makam tua leluhur ini yang ini. Yang paling konkret contoh ya, paling konkret misalnya pemakaman Makbaroh, yaitu di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Dulu memang sudah sangat ramai sekali karena di situ ada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU. Tapi saat ini ketika Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid dimakamkan di situ, saat ini itu nggak lebih dari 10.000 orang pendatang datang ke situ. Kalau dari 10.000 orang datang ke situ, nggak usah banyak-banyak, satu orang beli kopi Rp5.000 aja, 10.000 kali Rp5.000 udah berapa? Itu baru kopi. Makbaroh ini apa dulu? Makbaroh itu tempat pemakaman. Tempat makam gitu. Namanya Makbaroh. Makbaroh ya. Itu baru 5.000 beli kopi ya. Belum lagi yang bapak-bapak beli rokoknya, beli Indomie, makan. Kalau kami di Sumatera Utara sana banyak itu makam-makam tua gitu, pendiri-pendiri pesantren itu daya tarik wisata untuk ziarah juga.
dalam hal ini mungkin ya kita kan kembali ke keyakinan masing-masing, minta berkah atau semua gitu kan ya, berpulang ke diri masing-masing ya. Kalau dia meyakini dia punya najar, kalau dia ziarah ke sana ya sah-sah aja kan. Ya, saya kira di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, apapun agamanya, itu ada tempat ziarah. Ya, kalau di Medan itu kan ada kerajaan, makam raja Delhi gitu kan, ziarah ke situ, ya kan. Dan itu apa, Bang, mau menyegarkan kembali sejarah. Kayak saya pernah ziarah di Pulau Kepri itu Masjid Kuning. Itu kan juga makam-makam leluhur raja-raja Melayu ada di sana. Nah, kembali ke Bang Amsi ini, Anda merasa nggak spiritual kalau ke makam-makam tua gitu, ada energi atau seperti apa, nggak ada rasanya? Saya alhamdulillah salah satu mungkin ya dari sekian banyak anggota dewan, saya salah satu yang suka ziarah saya. Saya hampir tiap minggu melakukan ziarah. Iya, betul. Karena apa? Karena ketika saya ziarah itu menemukan ketenangan batin. Betul. Sebagai buah bentuk refleksi saya, sekaligus otokritik diri saya. Ketika saya sudah mendapatkan jabatan anggota DPR ini, apa yang harus saya lakukan? Ya, selain kewajiban fisik yang harus saya lakukan di DPR, ada juga kewajiban spiritual yang harus saya lakukan di makam-makam. Apa salahnya itu ditularkan sama secara massal gitu kan, kalau kalau cocok gitu kan. Oke, itu masalah wisata religi. Sekarang kita mengiris tipis-tipis soal pendidikan. Ya, lagi rame soal Sisdiknas, undang-undang RUU Sisdiknas, guru honorer, P3K, jalur mandiri. Silakan dulu itu diiris tipis-tipis dulu. Jadi gini, yang pertama yang saya ingin kupas adalah persoalan guru honorer menjadi diterima P3K. Saya kebetulan juga yang menginisiasi bahwa hal itu harus ada klasterisasi. Nggak bisa kita samakan antara Jawa dan non-Jawa. Beda. Papua dengan Jawa pasti beda. Saya bentuk 3 klaster. Klaster A itu wilayah Jawa, klaster B itu wilayah Sumatera dan Kalimantan, klaster C itu wilayah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku Utara. Misalnya persoalan passing grade, penilaian. Ini nggak bisa kita samakan antara wilayah Jawa dan yang klaster A dengan wilayah di wilayah lain. Bukannya kita saya tidak percaya tentang kepintaran teman-teman di sana, tapi kan soal infrastruktur, persoalan internet yang lain. Nah, misalnya kalau di wilayah Jawa nilainya 80, nah kalau di sana cukup 60 atau 50. Karena apa? Ya, wong di Jawa aja kabupaten satu dengan lain itu kadang-kadang sinyalnya masih biarpet kan. Itu juga harus itu yang klasterisasi itu saat itu. Yang kedua yang saya lakukan adalah bagaimana para guru honorer yang diterima P3K ini masih bisa tetap ngajar di sekolah asalnya. Kenapa? Di Indonesia ini banyak sekali yayasan, banyak sekali ormas, khususnya ya kalau di ormas Islam misalnya ada Muhammadiyah dan NU. Sebelum Indonesia lahir, 2 ormas ini sudah lahir membangun pendidikan di Indonesia. Belum lagi yang PGRI, teman-teman di Kristen, di gereja-gereja, di Katolik, Buddha dan Hindu punya yayasan-yayasan yang notabene itu adalah sekolah swasta. Nah, saat ini ketika guru-guru NU, Muhammadiyah, PGRI yang lain itu ingin sedikit mendapatkan honor yang lebih lewat guru P3K. Satu sisi dia senang mendapatkan program P3K, tapi sisi lain dia akan kehilangan guru unggulannya yang sudah mengabdi di situ 10-15 tahun. Nah, saya makanya berharap guru P3K itu tetap bisa mengajar di sekolah asal. Contoh yang paling miris lagi, beberapa hari ini saya datang ke sekolah luar biasa Harapan Kita di Kota Probolinggo. Mereka senang ketika guru-gurunya dapat P3K, tapi sangat sedih karena dia harus merekrut guru baru. Padahal di guru SLB itu bukan hanya kecerdasan yang dibutuhkan, bukan hanya kendaraan, tapi bagaimana ketelatenan, kesabaran, kecintaan terhadap, karena passion. Dia nggak bisa seperti guru lain kan, harus ada keikhlasan yang lain, karena yang diajarinnya siswa-siswi yang memang butuh ketabahan, punya keterbatasan lain. Nah, itu yang menjadikan, makanya saya pernah ketemu dengan Ibu Khalifah, namanya Ibu Khalifah, kepala sekolah itu. Dia berharap betul, minta kepada saya lewat DPR agar kebijakan P3K itu untuk guru SLB itu bisa tetap ngajar di situ. Ada videonya juga. Saya meyakini memang saya datang langsung itu. Betapa ikhlasnya, sabarnya guru-guru di situ menghadapi putra-putri kita, siswa-siswi SB itu yang ya sangat di luar
kebiasaan yang lain kan, jadi misalnya dari bahasa isyarat segala, itu kan kalau dia harus merekrut guru baru ini kan sangat susah sekali. Tuh. Yang ketiga yang saya usulkan, para guru-guru honorer yang sudah di atas pengabdiannya 20 tahun itu sekarang bentuk komitmen dia terhadap negara. Iya juga negara memberikan penghargaan terhadap mereka. Jangan lagi mereka ikut tes. Kenapa? Karena apalagi guru yang honorer yang sudah mengabdinya di atas 20 tahun itu posisinya ada di Papua misalnya, harus mengadu penilaian itu dengan anak-anak Jakarta, anak-anak Bandung, anak-anak Jawa kan itu, yang tingkat apa fasilitas juga beda kan? Berbeda ya. Gimana coba harus tanding dengan itu ya? Bukannya mereka juga bukan tidak lebih pintar tapi kan? Dari segi peluang mendapatkan keseharian ilmu pengetahuan itu berbeda. Berbeda. Asupan ilmu pengetahuan, asupan informasinya beda dong. Fasilitasnya beda. Beda. Kayak gitu. Itu yang jadi 3 hal ini yang saya usulkan agar guru P3K itu, satu, passing grade-nya harus sesuai klasterisasi. Kedua, dia bisa tetap mengajar di sekolah asal. Yang ketiga, yang sudah masa pengabdiannya di atas 15 tahun harus secara otomatis diterima, tidak usah ikut tes lagi. Mudah-mudahan ini bisa. Yang selanjutnya yang saat ini lagi rame persoalan rancangan undang-undang itu, Sisdiknas ini, saya juga sangat kecewa dengan pemerintah dengan rancangan undang-undang itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa dibatalkan atau paling tidak direvisi. Kenapa? Karena guru ini kan harus bisa dibedakan dengan pekerja-pekerja yang lain. Kenapa? Karena guru ini, coba bayangin, dari jam 7 pagi sampai jam 2, jam 4 dia menghadapi langsung anak murid itu. Iya, dengan sekian puluh orang. Dengan 10 karakter yang berbeda-beda. Karakter yang berbeda-beda. Oke, kalau dia misalnya yayasannya, sekolahnya unggulan, bagus kan, sekolah unggulan. Tapi kalau sekolahnya, jadi ada istilah gini, saya juga mendapatkan istilah baru di Dapil ini. Jadi ada, Mas Aam, sekolah saya ini bukan sekolah rintisan. Itu sekolah apa, Bu? Sekolah rintihan katanya. Oh, rintihan. Nah, karena apa? Mereka itu, ini kepala sekolahnya datang ke saya dengan guru bidang kesiswaan. Di situ per jam masih dibayar Rp5.000 per jam. Jadi dihitung-hitung jumlah-jumlah mereka ngajar di sekolah di SMA itu. SMA loh ini. Itu per bulan cuma mendapatkan Rp300.000. Itu namanya berarti judulnya kita bikin nanti antara rintisan dan rintihan. Rintihan. Nah, sekarang kalau guru yang saat ini dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, guru terus subsidinya mau dihapus, ini gimana ya? Nilai kemanusiaan kita dari mana? Oh, di Sisdiknas itu yang menjadi pusat perhatiannya Bang Am ya. Iya juga seharusnya itu sudah ditambahkan. Oh, jadi di Sisdiknas itu apa? Ada penghapusan subsidi ya? Subsidi itu. Untuk guru-guru. Itu kan harus ditambah. Bukan dihapus, malah ditambah. Dihapus, iya. Apapun ceritanya, seyogyanya kita tambah. Itu apalagi saat ini BBM naik kan. Di Komisi 10 yang tadi wisata religi, masalah guru honorer yang Bapak ini kan sama Sisdiknas tadi. Sekarang di perpustakaan dan pemuda dan olahraga. Nah, olahraga ini banyak sekali orang mengkritik kita. Penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta, tapi mencari timnas saja sudah sangat susah sekali. Nah, alhamdulillah kemarin kita ada rapat dengar pendapat dengan Menpora, dan juga hadir di situ Iwan Bule selaku Ketua Umum PSSI, yang akan ada 2 pemain naturalisasi. Saya ada namanya. Nah, kami di Komisi 10 dan saya khususnya di fraksi Nasdem menyambut baik persoalan hal itu. Kenapa? Karena ini mudah-mudahan menjadi spirit, menjadi multivitamin buat pemain-pemain kita yang lainnya. Ada pemain internasional yang juga kebetulan sebenarnya itu dia nenek moyangnya dari Indonesia. Yang satu dari kerajaan di Sulawesi Utara sana, yang satu dari Purworejo, Jawa. Dan juga ada pemain-pemain dunia yang bertaraf internasional yang nenek moyangnya asal Indonesia, itu masih masa PDKT. Tapi yang sudah 2 ini sudah oke, udah ada naturalisasi. Nah, saya sangat mengapresiasi tentang itu. Tetapi juga ada catatan bahwa ketika mereka sudah menjadi pemain nasional, ini juga harus betul-betul diatur apa yang menjadi hak mereka.
Jangan sampai nanti mereka sudah mau berkorban menjadi warga negara Indonesia, tetapi fasilitasnya, penunjang sarana yang lainnya, kontrak-kontraknya nggak berjalan. Karena ada cerita dulu pemain-pemain di klub-klub itu karena klubnya nggak punya dana sampai dia akhirnya menjadi tarkam, pemain antar kampung. Dia patah kaki nggak ada uang urut. Nggak ada uang urut. Nggak ada vitaminnya. Nggak ada vitamin. Nah, itu. Makanya dia gimana mau mencari prestasi kan? Prestasi. Itu di bidang olahraga sepak bola yang kebetulan juga menjadi olahraga favorit di Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti ini juga bisa diikuti oleh cabur-cabur olahraga lainnya. Tapi tentunya yang saya juga perlu ingatkan, kalau itu semua ditanggung oleh pemerintah, tentunya pemerintah juga punya keterbatasan dana. Nah, saya menyarankan juga kepada Kemenpora, PSSI, dan cabur-cabur yang lain untuk lebih terampil, lebih kreatif mendekati pengusaha-pengusaha kita, perusahaan-perusahaan itu agar mau menjadi bapak angkat dari masing-masing cabang olahraga. Iya, betul-betul. Karena apa? Di situ kan perusahaan-perusahaan besar ada CSR. Nah, seyogianya CSR itu juga bisa dialokasikan untuk cabang-cabang olahraga kita. Mudah-mudahan dengan geliatnya olahraga ini, apalagi kemarin kita menyaksikan usia 16 juga udah menjadi juara apa tuh? Asia Tenggara Asia Tenggara. Jadi betul, salah satu pemainnya itu itu nomor 7 dari dapil saya dari Probolinggo. Probolinggo ya. Oke. Itu. Dan ini mudah-mudahan di cabang-cabang olahraga yang lainnya juga terus meningkat sebagai sebuah prestasi olahraga yang itu bisa membanggakan kita. Catatannya itu buat saya, kita jangan hanya bisa menonton, tapi juga bagaimana mengupayakan para pengusaha juga bisa menjadi bagian untuk bisa membantu pendanaan masing-masing olahraga itu. Oke, sekarang terakhir dulu apa nih perpustakaan nih kan apa nih perpustakaan tradisional, modern, digital gimana agar bisa menjamah desa-desa karena minat baca kita itu nomor buncit loh. Nomor 62 dari 63 di bawah cuma Gabon sama apa gitu itu surveinya. Ini memang sangat miris sekali ya. Minat baca kita parah banget. Padahal Nabi Muhammad saja diutus ke dunia itu. Diutus menjadi Rasulullah itu kan tugas pertama adalah membaca, Iqra, bacalah. Nah, kalau kita lihat dari perspektif sejarah itu di Indonesia ini yang juga notabene adalah masyarakatnya berbasis agama. Nah, sementara pagu anggaran untuk perpustakaan itu sangat rendah sekali. Nah, mudah-mudahan kemarin kita juga ada rapat dengan kepala perpustakaan. Mudah-mudahan apa yang disupport oleh Komisi 10 yaitu ada beberapa penambahan item pendanaan itu mudah-mudahan bisa direstui oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita sangat miris sekali perpustakaan di kita ini kan sangat lemah banget. Ya, betul. Di desa-desa. Jangan kan di desa-desa di tingkat perkotaan aja juga masih sangat lemah sekali. Di sini pernah perpustakaan juga minat bacaan juga malas. Harus diakui juga. Seiring dengan sekarang serba digital, nah, saya juga kemarin mengusulkan kepada kepala perpustakaan juga itu agar lebih bisa menjalin komunikasi dengan yang lain. Misalnya dengan Kementerian Menkominfo agar untuk digitalisasi ini literasi digital itu literasi digital itu bisa dikembangkan lagi khususnya di daerah-daerah 3T itu terluar, terbelakang, termiskin. 3T ya, 3T itu kan harus menjadi skala prioritas lah. Literasi digital. Kenapa? Karena kan lebih hemat kalau itu kan. Ketimbang kita bawa buku kita kirim ke sana ini kan juga lebih simpel kalau digital kan lebih efisien, efektif, kecepatan distribusi juga lebih. Tentu juga sama hal yang seperti tadi saya sampaikan untuk dunia olahraga. Mudah-mudahan juga para pengusaha kita, para stakeholder yang ada yang punya harta lebih, ini juga bisa membantu perpustakaan kita di masing-masing daerah. Misalnya di wilayah Sumatera ada perusahaan apa, dia kerjasama dengan perpustakaan setempat untuk membangun perpustakaan, baik perpustakaan yang buku atau juga perpustakaan yang konvensional dan yang modern digitalisasi itu. Sedikit sebelum jadi anggota DPR dulu, tolong berikan ke pemirsa literasi info bincang tipis-tipis dulu tentang profilnya Bang Aam ini. Nah, kebetulan saya ini keluarga besar saya adalah keluarga besar guru juga.
Bapak saya seorang guru di kampung, ibu saya juga seorang guru di kampung. Jadi kampung mana ini? Saya asli dari Kampung Bugis, Desa Tanah Baru, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, Jawa Barat. Oh, Jadi dari desa saya ke dapil saya di Probolinggo Pasuruan itu kurang lebih sekitar 1000 km. Iya. Saya dibesarkan di kampung saya, sekolah saya pagi di sekolah di SD, siangnya sekolah di Ibtidaiyah. Oh iya, dua Kebetulan sekolah. Ibtidaiyah itu punya orang tua saya. Selepas dari situ, dari SD saya melanjutkan studi di pondok pesantren Nihayatul Amal, Rawamerta. Masih di Karawang juga. Karawang juga, ya. Sekitar 35 km dari rumah saya. Ya. Sambil sekolah di Madrasah Tsanawiyah Rawamerta. 3 tahun saya di situ. Selepas dari situ saya melanjutkan studi di pondok pesantren Miftahul Muta'alimin. Sambil sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Babakan Cuaring Cirebon, jurusan biologi. Jadi saya basicnya eksak nih, orang eksak biologi. Pesantren di situ. Dan kiai saya, Kiai Haji Al-Maghfur almarhum Kiai Haji Masduki Ali. Ketika beliau pesantren di Tebu Ireng, beliau ini menjadi salah satu santri kesayangan Syekhona Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena apa? Karena kiai saya, Mama Kiai Haji Masduki Ali ini menjadi sekretaris pribadinya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau ada orang-orang lapor ke Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, nanya berbagai banyak persoalan hukum dan lainnya, yang dipanggil kiai saya itu untuk mencatatnya, kayak gitu. Di situ saya juga 3 tahun di Babakan Cuaringin Cirebon. Selepas dari situ saya melanjutkan studi di pondok pesantren Fathul Ulum, sambil kuliah di Universitas Darul Ulum Jombang, jurusan Fakultas Pertanian, jurusan agronomi, budidaya tanaman. Alhamdulillah selesai di situ, dan saya juga melanjutkan studi di universitas yang sama, ngambil magister pendidikan. Saya itu pendidikan formal saya. Saya juga, karena orang tua saya juga aktivis Ansor, dan keluarga besar juga ada, keluarga besar saya dari bapak maupun dari ibu juga aktivis. Akhirnya saya secara naluri juga terpanggil untuk di PMI. Selain kuliah juga punya aktivitas eksternal, yaitu saya sejak semester 1 aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya rintis mulai dari pengurus rayon. Pengurus rayon itu pengurus di tingkat fakultas. Pengurus itu saya tinggal di sekretariat, ya tukang bikin kopi, masak Indomie, yang diperintah-perintah oleh senior lah gitu. Dan dari bawah lah, yang menampakkan dari bawah gitu. Saya happy karena kalau di Surel senior itu beli rokok, beli kopi, pasti kadang-kadang suka ada selisih kembalian, nggak diambil sama senior. Nah itu saya mulai dari situ. Terus saya menginjak karir menjadi ketua rayon, Fakultas Pertanian, terus meningkat pangkat juga, ibaratnya pangkat ya. Jadi ketua komisariat di Universitas Darul Ulum Jombang. Komisariat itu perkumpulan rayon-rayon di tingkat perguruan tinggi, itu namanya komisariat. Setelah dari situ saya juga menjadi ketua umum PMII Jombang. Lepas dari Jombang, saya menjadi salah satu ketua di koordinator cabang PMII Jawa Timur. Nah, sejak itu Kongres PMII di Medan tahun 2000, terpilihnya sahabat Haji Nusron Wahid menjadi ketua umum PMII. Saya juga ditarik oleh beliau menjadi salah satu ketuanya di situ. Sekjennya Ahmad Ghazali Harahap, Ahmad Ghazali Harahap dari Sumatera Utara. Kampung saya itu. Medan. Paluta. Baru sekarang jadi Ansor. Itu saya 2000 sampai 2002. Selepas dari situ mulai tahun 2005 saya menjadi, karena sudah selesai kuliah, saya ikut beraktivitas di Gerakan Pemuda Ansor. 2005 sampai 2010 itu saya kebetulan menjadi wakil bendahara umum. Waktu itu ketua umumnya sahabat Haji Saifullah Yusuf yang saat ini menjadi sekjen PBNU. Itu hasil Kongres Ansor di asrama Pondok Gede. Terus saat selesai di situ saya menjadi bendahara umum hasil Kongres PMI di Surabaya, dan saat ini menjadi wakil ketua umum hasil Kongres GP Ansor di Yogyakarta. Itu kan sekelumit tentang karir organisasi. Sekarang masuk ke organisasi parpol. Sekarang di partai politik, di Nasdem apa kedudukannya?
Sejak Nasdem lahir, saya aktif di Garda Pemuda Nasdem. Yang pertama saya menjadi wakil sekjen DPP Garda Pemuda Nasdem. Waktu itu ketua umumnya Kakak Martin Manurung yang saat ini menjadi wakil ketua Komisi 6 DPR RI. Hasil Kongres Garda Pemuda Nasdem ke-1 tahun 2017 terpilih secara aklamasi Kakak Prananda Surya Paloh dan saya menjadi sekretaris jenderal beliau sampai saat ini sekjen. Nah, selain itu saya juga hasil Kongres Partai Nasdem pertama di Jakarta. Saya diminta oleh Ketua Umum dan saat ini saya membantu beliau yaitu menjadi Ketua DPP Partai Nasdem bidang pemuda dan olahraga. Sekarang Ketua DPP ya? DPP. Jadi pas ini saya di Komisi 10 ya? Komisi 10 membidangi pemuda dan olahraga salah satunya dan di DPP Partai Nasdem saya juga menjadi Ketua bidang pemuda dan olahraga. Ya, saya mohon doanya dari sahabat-sahabat semua, dari kakak semua agar apa yang menjadi aktivitas saat ini tetap amanah, maslahat dan memberikan kemanfaatan buat orang banyak. Oke, demikian bincang-bincang tipis-tipis dengan Bang Aam, anggota Komisi 10 DPR RI Fraksi Nasdem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Salam restorasi.